Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat paru sehat? Kembali lagi ke podcast kita dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Nah, ini merupakan podcast kita yang kelima. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Dina Alfiani, MK Paru, spesialis paru, konsultan onkologi. Nah, beliau ini merupakan dokter paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia cabang Sumatera Utara. Hari ini kita akan membahas, sebelumnya sudah banyak dibahas mengenai penyakit paru, tapi hari ini kita akan membahas khusus mengenai CT DNA dan liquid biopsy karena memang masih dalam rangka membahas mengenai World Cancer Day ya dokter ya. Kemudian sebelum topik ini kita sudah share di Instagram nih dok, dan sudah ada banyak pertanyaan yang masuk mengenai apa itu sebenarnya liquid biopsy, kemudian CT DNA itu sendiri apa. Nah, baik dok, mungkin kita langsung saja ya dok masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kita yang sudah masuk dok. Pertanyaan yang pertama itu dok, apa sebenarnya rebiopsi itu dok? Terima kasih Dokter Henning. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga sudah mengundang saya kepada acara podcast paru sehat ini sendiri. Nah, dalam rangka memperingati World Cancer Day, ini masih di bulannya, yaitu di bulan Februari, kita masih membicarakan topik tentang sekitar kanker paru. Tapi sebelum kita lompat ke tindakan prebiopsi itu sendiri, kita bahas dulu sedikit tentang kanker paru itu ya. Jadi kanker paru itu sendiri kan merupakan ada faktor daripada kelainan genetik maupun epigenetik. Nah, di mana kelainan genetik yang terlibat itu seperti adanya mutasi daripada aktivasi proton gen, kemudian tumor suppressor gen, yang nantinya menyebabkan proliferasi daripada sel abnormal. Kita ketahui sendiri, kanker paru itu sendiri memiliki morbiditas dan mortalitas yang terus meningkat beberapa dekade terakhir ini. Menjadi sering terkembang teknologi, nah itu ditemukan juga nih seperti perkembangan teknologi untuk mengintegrasikan daripada genogram sel tumor dan juga mengembangkan terapi daripada sel kanker. Dan sebelum masuk pada terapi, tentunya kita melakukan tindakan diagnostik. Nah, diagnostik untuk kanker ini sendiri tidak bisa kita langsung lompat untuk biopsi. Pasti awalnya kita lakukan namanya anamnesis, kita lihat gejala klinisnya, kemudian pemeriksaan fisik, faktor risiko, apa-apa aja yang terdapat pada pasien ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan diagnostik penunjang. Diagnostik penunjang pun kita tidak bisa langsung lompat secara biopsi. Artinya kita melakukan imaging terlebih dahulu. Imaging itu yang kita lakukan yang pertama thorax testing, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan thorax. Yang CT scan thorax pada kanker ini sendiri sebaiknya menggunakan koordinasi penggunian. Dan setelah melakukan imaging, barulah di situ klinisi dibantu untuk mengambil spesimen jaringan. Nah, spesimen jaringan itu biasa bisa didapat dari seperti bronkoskopi, kemudian transferal column biopsi, kemudian transferal video expression, biopsi dan lain sebagainya, dan tindakan invasi lainnya. Itulah tindakan invasi itu yang nantinya membentuk klinisi untuk menetapkan spesimen jaringan. Nah, spesimen jaringan inilah yang nanti tentunya akan kita dapat jenis histologi daripada si kanker itu sendiri. Jenis histologi pada sel kanker paru kita temui itu ada non-small cell lung carcinoma, small cell lung carcinoma, di mana non-small cell lung carcinoma ini dibagi lagi atau subtipe seperti adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, kemudian cell carcinoma. Pada subtipe adenocarcinoma inilah yang biasanya beberapa dekade terakhir prevalensinya terus meningkat. Nah, setelah kita dapat nih jenis subtipenya, kemudian jenis kanker parunya, lalu kita tentukan stagingnya, disitulah baru seorang klinisi bisa menentukan tata laksana selanjutnya. Nah, namun dalam istirahat daripada sel kanker paru ini sendiri, kan memang banyak pilihannya, tapi tidak melulu kita harus melakukan terapi terus nanti kita evaluasi. Nah, intinya dalam terapi sel kanker paru ini ada namanya evaluasi yang dilakukan rutin.
dengan response evaluation kriteria in solid tumor atau singkatannya kita sebut dengan RICE. Dinilai berdasarkan subjektif, subjektif, atau kemudian ada resultant dengan non-target. Nah, dari RICE ini nanti kita lihat bagaimana respons si pasien, apakah dia complete response atau partial response atau stable disease atau progressive disease. Nah, misalnya ini kita ambil contoh pada pasien dia dengan non-small cell lung carcinoma dengan progression-free survival-nya sekitar 9-13 bulan. Itu dia melalui tiba-tiba progressive setelah menjalani terapi dia hasil RICE-nya adalah progressive disease. Nah, jadi dari progressive disease itulah baru cenderung seorang klinisi untuk memikirkan untuk tindakan radiopsi seperti itu. Nah, biasanya nih, misalnya nih tujuannya adalah ternyata dari hasil radiopsi kita dapati adanya mutasi seperti mutasi exon 20, TP90M. Nah, itulah nanti mengarahkan si klinisi untuk pengobatan individual. Jadi radiopsi ini sendiri itu direkomendasikan untuk melihat ada karakteristik daripada si molekular, aktivasi daripada mutasi, kemudian membantu klinisi untuk menentukan pengobatan gigi kedua atau pengobatan selanjutnya, kemudian evolusi daripada sebelumnya ketika dia sedang diterapi dan adanya perubahan histologi, misalnya awalnya dia non-small cell carcinoma, lalu dia misalnya mendapatkan paket terapi, dia RICE, terjadi progressive disease, ternyata dia sebulan dia malah jadi small cell carcinoma. Nah, itu beberapa kita ada jumpai di lapangan. Nah, namun radiopsi ini sendiri tidak selamanya nih tindakannya invasif, artinya tidak selamanya kita harus spesimen dari beberapa hal yang sulit karena kita edukasi nih pasien, tentunya tidak mudah pada pasien untuk dilakukan radiopsi ulang. Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan invasif, kita juga punya pilihan untuk tindakan yang non-invasif, salah satunya itu biopsi seperti itu. Baik dok, jadi dok tadi kan udah dijelaskan nih untuk saat evaluasi atau pada saat dilakukan RICE gitu. Nah, pada pasien-pasien ini ada yang kalau misalkan dia dengan terapi sistemik dia setelah 3 siklus, kemudian kalau dia dapat target terapi dengan terapi oral kan dia setelah 3 bulan kita lakukan RICE. Tapi kalau untuk rebiopsi sendiri sebenarnya kapan dok waktu yang tepat untuk dilakukan? Benar. Yang itu tadi yang saya bilang, rebiopsi itu sendiri yang tepat dilakukan saat dari hasil RICE itu terdapat namanya progressive disease. Ini progressive disease itulah menuntun si klinisi untuk melakukan rebiopsi. Nah, rebiopsi itu sendiri terdiri atas memang ada yang tindakan invasif dan modifikasi. Oh baik dok, tadi kan dok di sewaktu kita lakukan rebiopsi kita bisa juga melakukan liquid biopsi dalam hal ini gitu untuk tindakan diagnostik selanjutnya pada saat dilakukan RICE kan. Sebenarnya kalau liquid biopsi itu apa dok? Iya, jadi liquid biopsi sendiri itu merupakan suatu tes diambil daripada sampel darah atau serum darah, plasma darah, kemudian bisa juga dari selain darah itu dari urin, cairan cerebrospinal, tentunya cairan-cairan tubuh lainnya. Cairan tubuh intinya sampel ini nantinya untuk mendapatkan sel panel seperti bagian daripada RNA, DNA atau molekul-molekul lainnya yang dikeluarkan oleh sel tumor ke dalam cairan urin tadi. Jadi liquid biopsi ini sendiri tujuannya adalah sebenarnya membantu misalnya untuk menentukan staging, kemudian membantu klinisi untuk terapi individual, menentukan prognostik, kemudian membantu TWC juga dalam melihat adanya rekomensi daripada si sel kanker, unemployment dan baik terapi. Namun liquid biopsi ini sendiri tidak direkomendasikan untuk menegakkan diagnosis awal, artinya tidak boleh kita menegakkan jenisnya berdasarkan liquid biopsi. Tetap pada prosedur awal yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya itu yaitu dengan spesimen jaringan dulu untuk menentukan jenis selnya.
Kemudian liquid biopsi ini sendiri untuk cara pengambilan darah. Dan cara pengambilannya itu yang paling banyak penelitiannya memang melalui plasma darah. Jadi diambillah plasma darah ini kurang lebih 5 cc. Nah kemudian plasma darah ini kemudian diaplikasikan. Aplikasinya dengan metode yang berbeda-beda nih untuk liquid biopsi. Ada yang menggunakan real-time polymer chain reaction atau kita singkat dengan RT-PCR. Kemudian ada yang rogue blood digitalization PCR atau ddPCR, amplification, kemudian mixed generation sequencing, paling sering kita dengar akhir-akhir ini ya, seperti analisa berita NGS. Seperti itu. Terus kalau yang bikin penasaran nih, kalau dalam pemeriksaannya ada nggak biomarkers yang bisa kita lihat di pemeriksaannya dong? Iya, jadi tujuannya memang melihat untuk biofaktornya tadi itu sendiri. Karena biomarker kanker paru pada liquid biopsi itu sendiri yang dapat dilihat seperti circulating tumor DNA atau kita singkat dengan ctDNA. Kemudian bisa melihat biomarker exosomes. Kemudian kita bisa melihat antigennya, antibody, mikroRNA. Kemudian ada cell-free tumor. Nah itu banyak yang dapat dilihat dari biomarker tersebut. Ini liquid biopsi, liquid biopsi begitu kan. Dok, tadi ada tentang ctDNA dok. Nah kalau ctDNA itu sendiri dok, itu sebenarnya apa nih? Nah jadi kalau beberapa studi sebelumnya memang ctDNA ini lagi memang dilihat ya. Yang dimana kalau ctDNA ini sendiri merupakan circulating tumor DNA yang berasal dari cell-free DNA atau cfDNA. Itu berasal dari sel yang misis akibat dari proses mitotik atau apoptosis. Nah, ctDNA itu sendiri merupakan fragmen DNA dari sel tumor itu sendiri dan mutasinya itu lebih spesifik. Nah, jadi perubahan-perubahan genom yang terjadi itu pada mutasi ini, misalnya adanya mutasi oncogen tadi, tumor supresor gen, kemudian amplifikasi gen, ada yang perubahan epigenetik, itu merupakan perubahan-perubahan yang biasa terjadi pada genom ctDNA sendiri. Nah, yang tadi kita sebutkan misalnya nih salah satu metode NGS tadi atau next gen sequencing. Dengan kita lihat mutasinya apa nih yang sering dapat terdeteksi pada cpDNA ini. Mutasi yang sering terdeteksi itu misalnya nih kita dapati ada JIFR dengan ekson-eksonnya nanti akan kita dapati ekson berapa, kemudian bisa melihat ALK, KRAS, kemudian BRAS, kemudian PTM3, integrasi kemudian kewenangan hematopoiesis indeterminate, banyak sekali panel-panel yang kita lihat dari mutasi-mutasinya itu sendiri terdeteksi. Dan bahkan bisa lebih dari 20 panel yang didapati seperti itu. Pemeriksaan lebih dari 20 panel ya seperti yang respon. Dok, jadi kalau kita kan di bagian paling ini apalagi di bagian onkologi pemeriksaan histopatologi jaringan itu kan sebenarnya yang paling kita bilang yang paling tinggi sensitivitasnya. Nah kalau liquid biopsy sendiri bagaimana ya dok, maksudnya akurasinya gitu dok, kalau menurut dokter bagaimana? Nah, pasti bertanya juga ya, kuat nggak ini kan? Karena dari ini kan plasma darah itu lalu ketorhinnya. Untuk akurasinya, untuk beberapa penelitian di pada terakhir cukup tinggi. Ya, artinya misalnya nih pada penelitian 2021, yang itu mencatatkan kalau liquid biopsy dengan metode misalnya molecular amplification pulse atau M1P. Nah itu dilihat sensitivitasnya sebesar 98,5% dan spesifisitasnya sebesar 98,9%. Dan di atas itu bisa lihatkan beberapa metode juga menunjukkan bahwa sensitivitas daripada liquid biopsi itu rendah pada yang early stage. Jadi memang tetap kembali lagi sebaiknya kalau untuk menentukan diagnostik itu pada spesimen jaringan seperti count. Oke dok, jadi kalau ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok, nggak kerasa waktunya udah banyak juga. Yang terakhir itu dok,
untuk pembiayaan di BPJS, Dok? Apakah ini sudah tercover BPJS atau bagaimana? Iya. Kalau pengalaman di rumah sakit dengan Iya, dasarnya sih sebenarnya pemeriksaan ini kan pemeriksaan molekuler ya, tentunya spesifik sekali dan harganya cukup mahal. Ya, cuma untuk biaya memang nggak bisa lah kita sebutkan di sini kan, namun ini memang di cover BPJS ya, kita harapkan itu ya di kemudian hari. Mudah-mudahan bisa masuk ini ya pemerintah juga ya, Dok, ya, atau ini ya. Baiklah, Dokter. Sepertinya waktu kita sudah tidak terasa ya, Dokter. Terima kasih banyak atas seri ilmunya, kemudian juga sehat selalu, Dokter. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, sahabat Paru Sehat. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Dokter Dina Alfianis, MCAT Paru, spesialis paru, konsultan onkologi Polres. Nah, sehat selalu buat kita semua. Sampai ketemu dengan podcast berikutnya. Jangan lupa untuk tetap komentar atau jika ada pertanyaan-pertanyaan saat sudah di-share di Instagram kita. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Dok.